Kalau dilihat dari strategi Arajaya, sebenarnya kita memang dari awal kan bisnisnya memang di ponsel ya. Jadi memang ponsel itu kita lihat transformasi produk itu kan sudah menjadi bukan hanya alat komunikasi kan, tapi sudah menjadi apa namanya way of life. Semua orang butuh, semua apapun bisa lakukan di ponsel. Nah, kita tetap tidak tinggalkan ponsel karena for example 2023 aja kita membangun 400 toko. Itu ponsel ya, 400 toko. Tiap tahun kita bangun pasti ada 100 di atas 100 sampai 200 toko. Nah, kenapa kita masuk ke industri lain? Karena kita melihat adalah lifestyle. Jadi kita mempunyai vision itu menjadi salah satu pemain smart lifestyle yang terbesar di Indonesia. Melihat kenapa lifestyle? Karena kita sudah melihat bahwa ponsel ini dengan lifestyle sudah akan jadi satu. Jadi makanya kita masuk ke sport kan. Salah satu sport adalah kita sudah banyak bermain di kayak Garmin, DJI juga. Itu adalah salah satu yang integrated IoT, ya kan, connected devices. Kemudian lifestyle itu ada banyak berhubungan dengan semua orang masyarakat. Jadi kita melihat itu adalah journey-nya, karena kita melihat dengan basis yang besar di ponsel, kita harapin juga nanti di pengembangan kedepannya lifestyle itu bisa akan menjadi lebih cepat dan lebih masif. Dan kita juga mendirikan apa namanya CRM yang besar ya, kita punya 12 juta lebih customer base yang aktif belanja sama kita tiap mungkin berapa bulan sekali, dan sekarang kita sudah engage dengan banyak produk ya yang di grup kita, termasuk yang tadi ngomong Grand Lucky, MSG Golf yang suka golf itu punya kita Arajaya, kemudian Paris Baguette ya, kemudian JD Sport yang kalau teman-teman suka olahraga bisa ke JD Sport, dan juga banyak lagi. Mungkin ada yang tahu juga Era Blue ya, Era Blue salah satu channel elektronik mobile yang ada di kita, yang kita sudah berkembang dalam 2 tahun kita sudah buka 87 toko. Jadi itu memang setuju kita lumayan agresif untuk pengembangan bisnisnya. Bukan karena melihat peluang dunia smartphone semakin ke arah titik jenuh ya, bukan karena itu aja. Industri smartphone kalau dibilang jenuh sih sebenarnya nggak jenuh, karena value chain-nya itu makin interesting. Sekarang kan kita bicara AI kan, kita melihat semua transaction sudah mobile phone, jadi itu akan makin menarik. Tentunya dengan value yang berbeda ya. Jadi dulu kalau beli handphone kan mungkin dari 2G, 3G, 4G dan sekarang 5G gitu kan. Nah sekarang kita lihat data sudah nggak menjadi masalah, tapi kita sekarang melihat banyak pengembangan teknologi yang ada di smartphone yang itu nanti akan dipakai oleh semua orang dan akan membantu dalam segala urusan. Dari sekarang misalnya contohnya salah satu yang perubahan terbesar adalah digitalisasi. Kita lihat anak-anak muda ya, pembayarannya sekarang udah QRIS kan, udah malas bawa dompet, malas bawa kredit card. Ke depan akan begitu, bisa juga pakai wearable untuk bayar. Jadi ini adalah transisi yang akan terjadi. Wearable itu kan connected dengan handphone, karena itu adalah satu kesatuan. Jadi ini akan menjadi akan transform ke situ. Jadi kalau dibicara jenuh sih menurut saya akan justru interesting industrinya. Ini saya penasaran nih Pak, kan ponsel tuh banyak banget ya Arajaya jual. Anda coba nggak tuh satu persatu? Ponsel kan banyak banget tuh Arajaya jual. Anda coba nggak tuh satu persatu? Penasaran aja. Coba satu persatu. Nggak mungkin coba satu persatu ya, karena setiap brand dengan teknologi yang baru akan banyak. Tapi kalau high end sih rata-rata sih coba ya, karena high end ini mid high end ini kan kita salah satu kenapa value chain kita di era phone, iBox ya, Urban Republic itu important dan di mall ya. Dan juga sekarang kita buka banyak di street level, karena mereka bisa kita bisa introduce the produk kepada consumer kita dengan cara tidak hanya produk, tapi kita juga dengan training, dengan kemampuan kita bisa menjelaskan produk dengan teknologi baru ya, dengan live demo, itu semua yang kita lakukan. Nah, kenapa kita butuh retail? Karena retail itu adalah engagement antara kita dan consumer langsung. Dan consumer bisa belajar apa saja di situ. Di iBox saja kita misalnya punya session mengenai bagaimana cara menggunakan pensil, ya kan,
bagaimana menggunakan iPad dengan pensil, jadi bagaimana menggunakan produk itu dengan optimal. Itu yang kita lakukan, karena pada dasarnya kalau secara manusia kita menggunakan produk itu sangat minim. Paling kita pakai buat telepon, buat email, dan padahal di produk itu banyak sekali fitur yang mungkin orang belum tahu. Jadi kita berusaha untuk bisa introduce ya ke mereka. Dan tentunya Era Jaya kita nggak hanya jualan, kita juga mengembangkan banyak sekali human resources kompetensis lewat kita punya corporate university. Jadi kita mengembangkan talent kita dengan training-training yang kita standarisasikan sehingga membuat mereka mempunyai kemampuan untuk bisa interact dengan market. Ketika masuk ke bisnis baru nih Pak, apa yang paling jadi perhatian manajemen Era Jaya? Yang pertama tentunya customer ya, karena customer experience, customer satisfaction nomor satu. Jadi selalu apapun yang kita lakukan itu kita harus make sure customer kita itu harus puas dan mendapatkan value dari kita. Tentunya kedua adalah employee. Jadi makanya kita banyak memberikan pelatihan-pelatihan ke employee kita dan bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi mereka dan juga mereka harus terus-menerus melakukan continuous improvement. Karena kalau kita sebagai market leader, kita udah market leader di handphone ya, boleh bilang market leader. Kita punya toko retail udah lebih dari 2.000 ya. Dan terus terang kan kalau udah market leader ternyata biasanya udah merasa status quo, mereka sudah merasa cukup. Padahal di Era Jaya enggak, kita selalu melakukan perubahan dan kita selalu melakukan transformasi. Kita belajar banyak ke negara lain beberapa tahun sebelumnya, bagaimana kita juga bisa memberikan contohnya O2O. O2O kita itu nggak merely hanya jual online offline gitu, kita belajar banyak bagaimana bisa membuat O2O yang benar-benar memberikan consumer kemudahan sekali. Jadi orang bisa order, ambil di toko, bisa orang ambil ke toko, order dan dikirim ke rumah. Itu banyak sekali customer experience di situ. Demikian juga kita belajar juga bagaimana kita bisa memberikan delivery yang cepat ya di seluruh Indonesia. Karena kita punya toko hampir seluruh Indonesia, jadi kita bisa kerjasama dengan banyak sekali last mile dan segala macam. Dan itu kita lakukan karena kita melihat bahwa transformasi itu tidak hanya karena retail, tapi juga beyond retail yang kita lakukan. Kita juga melakukan namanya conversational commerce. Bagaimana kita men-convert ya orang yang hanya telepon buat nanya produk ataupun komplain, mereka bisa menjadi customer kita. Jadi kita juga lakukan itu karena ini adalah adding value yang sebenarnya sangat penting ya. Kita mungkin terima call dalam 1 bulan ribuan gitu, dan bagaimana kita bisa convert mereka menjadi customer kita, menjadi loyal customer kita itu sangat penting. Maka kita punya CRM, kita mendirikan CRM dengan e-commerce. Kita juga punya e-commerce sendiri sehingga kita bisa menjalankan O2O dengan sangat baik. Dan kita kerjasama juga dengan semua marketplace yang ada di Indonesia. Itu merupakan salah satu pengembangan yang kita anggap bahwa kita nggak bisa sendiri, jadi kita harus melibatkan banyak pihak termasuk yang ada di pasar.